791 Aku tak terkalahkan di dunia. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Dia membunuh entitas, mengusir naga leluhur dan membunuh naga hitam. Pemandangan ini terlihat jelas di hadapan 2 miliar manusia melalui satelit dan kamera. Semakin banyak orang membuka saluran TV dan media internet untuk menonton pertempuran tersebut. Semua forum, Weibo dan Facebook dibanjiri pengguna. Apa yang dilakukan Chen Fan sungguh gila. 3 tahun lalu ketika dunia berubah, entitas muncul dan memperlakukan manusia seperti semut. Hari itu, seseorang akhirnya menginjak kepala mereka dan membantai mereka seolah-olah mereka adalah ayam. Sungguh menakjubkan. Saya tidak percaya ini akan terjadi pada para entitas itu. Tubuh mereka bahkan belum berkembang sempurna. Ras manusia adalah ras paling kuat di bumi dan di alam semesta. Kalahkan naga leluhur. Aku ingin melihat Chen Beixuan menaikinya. Banyak orang berkomentar. Postingan tentang pertempuran di Danau Naga didorong ke atas dan jumlahnya lebih dari 1 miliar. Banyak netizen yang berkomentar di akun Weibo Surongfei, memintanya untuk mengejar Chen Fan. Dewi, pergilah. Kecantikan tiada taraf sepertimu dimaksudkan untuk pahlawan seperti Chen Surgawi. Ah, aku akan membiarkan Chen Surgawi memilikimu, Fei Fei. Kamu pasti merindukanku. Semua orang sangat senang, namun pertempuran di Danau Naga masih berlangsung lancar. Mengaum, naga leluhur menjerit, matanya berwarna merah darah dan sisik di tubuhnya berdiri. Ia terlihat sangat marah, bukan hanya karena kematian naga hitam, tapi juga karena penghinaan dan harga diri yang hilang. Chen Beixuan, aku akan menangkapmu dan menjadikanmu pelayanku. Kamu akan dipenjara selama 1000 tahun. Suara menakutkan naga tua itu mengguncang dunia dan kerikil tak berujung berjatuhan dari pegunungan. Benarkah? Menurutku lebih baik kamu menjadi tungganganku. Chen Fan mengambil langkah dan sudah berada di atas naga leluhur. Dia menginjak kakinya. Ledakan, kedengarannya seperti gunung yang jatuh dari langit. Sinar cahaya keemasan keluar dari kaki Chen Fan. Dia tidak menggunakan esensi sejatinya, hanya kekuatan tubuhnya. Meskipun naga tua itu marah, dia tidak bodoh. Ia dengan cepat mengelak untuk menghindari serangan itu. Ledakan, ia lolos dari serangan Chen Fan dengan jarak hanya 1/1000 mm, langkah Chen Fan berlanjut dan jatuh di atas gunung. Lalu terdengar suara ledakan. Tak terhitung banyaknya orang yang menyaksikan hal ini dengan rasa ngeri yang tersingkap. Gunung itu meledak seolah-olah ada bom nuklir yang terkubur di dalamnya. Seluruh gunung berubah menjadi kerikil tak berujung yang melesat keluar, dunia berguncang dan awan jamur kecil membubung ke langit. Ses! Bahkan naga tua itu pun tersentak. Suara mendesing. Kemudian, Chen Fan melayangkan pukulan lagi. Sinar cahaya keemasan melesat sejauh 1000 kaki dan naga tua itu terbang mundur 1000 meter. Pukulannya meleset dan menghantam tanah. Sebuah celah sepanjang beberapa kilometer muncul di tanah, meninggalkan celah di antara pegunungan. Tanah berguncang dan gunung-gunung hancur seolah-olah ini adalah akhir dunia. Mundur sekarang, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya dan orang-orang dari negeri rahasia melarikan diri, bahkan penguasa negara abadi pun tidak berani tinggal di sana. Pertarungan antara Chen Fan dan naga tua itu sangat menakutkan. Dia seperti raksasa yang menghancurkan gunung dan mengguncang dunia. Dampak pertempuran tersebut bisa menewaskan ratusan ribu orang. Entitas dari ras alien sudah lari jauh. Bang, bang, Chen Fan seperti bulldozer. Tindakannya membuat gunung-gunung runtuh dan sungai-sungai pecah dan banjir. Dia mengejar naga tua itu sampai ke bagian terdalam pegunungan Changbai dan berkata dengan sinis, kamu hanya tahu cara melarikan diri. Mengapa kamu tidak menjadi tungganganku saja? Aku mungkin membantumu memasuki tingkat inti emas dan menemukanmu seorang naga sejati sebagai istrimu. Brengsek, naga tua itu sangat marah. Kali ini tidak disembunyikan. Seluruh tubuhnya diselimuti aura hitam, itu menembakkan seberkas cahaya hitam dari mulutnya sebagai upaya untuk bertarung dengan Chen Fan. Bagaimanapun, naga tua itu telah berkultivasi selama hampir 2000 tahun. Selama jangka waktu tersebut, tidak hanya ia mencapai tubuh yang mirip dengan tubuh inti emas, namun esensi sejati dan kekuatannya juga sebanding dengan penggarap inti emas umat manusia. Seberapa kuat serangannya, ada petir hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuhnya dan udara dipenuhi dengan esensi Qi. Saat naga tua itu menyerang, dunia sepertinya menjadi penggiling. Ledakan,
Chen Fan mengangkat tangannya dan tinjunya ditutupi dengan kilau emas. Retakan, pukulan itu mematahkan sinar cahaya hitam dan energi perlindungan pada tubuh naga tua itu. Terdengar suara patah tulang dan naga itu terlempar beberapa kilometer, pada akhirnya itu menabrak gunung. Ya Tuhan, penonton yang tak terhitung jumlahnya tercengang. Banyak entitas berdiri dengan sangat tidak percaya, naga tua Changbai yang tak terkalahkan bahkan tidak bisa menahan pukulan. Mengaum, naga leluhur bangkit dari tanah dan suaranya membuat pegunungan berguncang. Tanda tinju raksasa berukuran 5 meter muncul di tubuhnya. Tulangnya patah dan tubuhnya dimutilasi. Kapan hal ini menjadi memalukan dalam waktu hampir 2000 tahun? Energi yang lebih mengerikan keluar dari tubuhnya, diselimuti lapisan aura hitam. Naga tua itu mulai menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi itu tidak ada gunanya. Ledakan, Chen Fan memukulnya lagi. Sinar cahaya keemasan keluar dari sela-sela jarinya dan dia memukul pinggang naga tua itu. Bang! Boom! Petir yang dapat memecahkan gunung dan menghancurkan kota-kota bersentuhan dengan tangan Chen Fan, tetapi dia tidak bergerak sedikitpun. Di sisi lain, naga tua itu mengeluarkan teriakan yang menggemparkan. Tubuhnya bengkok, sisik, tulang, dan organ yang tak terhitung jumlahnya telah retak. Darah hijau mudanya menyembur ke langit yang kemudian berubah menjadi spirit ki. Naga tua itu telah terjatuh ke tanah. Tubuh yang beratnya beberapa ratus ton telah jatuh seperti kapal perang kecil, menciptakan lubang besar. Mengaum, bahkan naga berkulit tebal dan tak terkalahkan pun tidak bisa menahan serangan seperti itu. Naga tua itu jatuh dari ketinggian 1000 meter di langit. Itu tampak mengerikan dan semua orang bisa melihat bekas tangan raksasa tertinggal di tubuhnya. Tanda telapak tangan itu sebesar sebuah rumah besar. Serangan itu hampir membuat tubuh naga tua itu bengkok dan organ-organnya terkoyak. Chen Fan telah melukai parah naga berumur 1000 tahun ini. Tapi itu tidak cukup. Ledakan, Chen Fan turun dari langit dan menginjak kepala naga tua itu, menghentakkannya kembali ke tanah. Minggir, teriak naga leluhur. Kilauan di matanya menjadi api hitam dan amarahnya hampir membuatnya gemetar. Belum pernah sebegitu marahnya sebelumnya. Menjadi naga tertinggi yang tak terhentikan, tak seorang pun pernah menginjak kepalanya. Menyerah, atau mati. Mata Chen Fan penuh dingin. Aku lebih baik mati daripada menyerah. Naga tua itu berteriak dan memecahkan bebatuan dalam radius 100 meter. Kemudian, mutiara di tubuhnya menyala, itu tampak cerah dan jernih. Semburan energi tak berujung melonjak keluar dari mutiara dan memenuhi tubuh naga, meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Itu seperti pesawat luar angkasa yang hendak melaju ke depan dan menjatuhkan Chen Fan. Tampaknya ini adalah kekuatan inti esensi naga tua itu. Ia mulai mempertaruhkan nyawanya. Memegang, Chen Fan mendengus dan seberkas cahaya keluar dari tubuhnya. Beberapa suara keras datang dari tubuh Chen Fan seolah darahnya melolong. Semua penggarap inti emas seperti kapal perang luar angkasa, tubuh mereka membawa energi yang dapat menghancurkan negara. Jadi, semua orang dapat membayangkan betapa kuatnya tubuh ilahi yang sukses secara fenomenal dari Chen Fan. Bahkan 10.000 gajah purba tidak bisa dibandingkan dengan Chen Fan. Ledakan, suara keras terdengar. Naga tua itu tidak dapat melarikan diri dan kepalanya terdorong lebih dari 10 meter ke tanah. Kekuatannya tidak ada artinya di depan Chen Fan. Setelah itu, Chen Fan meraih ekornya dan menariknya keluar dari tanah, membantingnya kemana-mana seolah seluruh tubuhnya adalah cambuk. Menyerah atau tidak, menyerah atau tidak, Chen Fan berteriak sambil terus membanting naga itu. Bang, bang, gunung-gunung runtuh dan tanah retak. Sepertinya seekor binatang purba sedang berlari liar jauh di pegunungan Changbai. Chen Fan mencambuk sekali, lalu dia segera menghancurkan gunung dan memutus aliran air sungai. Banyak orang yang ketakutan, bertanya-tanya apakah ada gempa bumi. Jika naga itu tidak cukup kuat, ia akan hancur karena serangan gencar. Namun tulangnya juga patah dan hampir mati. Pada akhirnya, Chen Fan menginjak tubuhnya dan berteriak, menyerah atau tidak. Suaranya mengejutkan dunia. Aku menyerah. Akhirnya, naga leluhur memohon kepada Chen Fan. Semua entitas dan manusia di dunia sedang menyaksikan. Pria yang diselimuti aura emas itu sangat galak dan tidak ada yang bisa menatap matanya. Bahkan naga leluhur pun harus memohon belas kasihan. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa melawan makhluk seperti itu. Mulai sekarang, tak seorang pun di dunia ini yang berani berhadapan langsung dengan senior Chen, kata Ye Qinchang.
Tidak ada yang membantah dan bahkan entitas pun menjadi pucat. Tanggal 19 April tahun 2016, Chen Fan mengalahkan entitas, membunuh naga, dan menjadi kultivator terbaik di bumi di Danau Naga. Dunia tercengang, naga leluhur menyerah. Naga tua, yang telah hidup hampir 2000 tahun dan dikatakan paling dekat untuk menjadi dewa sejati, harus mengemis dan menyerah pada Chen Fan. Setiap orang yang melihat ini tercengang. Sementara itu, seluruh bumi terdiam. Naga leluhur, hilang begitu saja. Mata Dewa Ular muncul. Meskipun rasnya membawa darah dewa, naga juga merupakan penguasa di luar angkasa dan tidak ada naga sejati dewasa yang lebih rendah dari tingkat inti emas. Naga leluhur mungkin bukanlah naga berdarah murni, itu bisa jadi naga sejati setelah kesengsaraan guntur dan akan jauh lebih kuat daripada dewa sejati dan dewa langit lainnya pada level yang sama. Naga tua yang begitu kuat telah diserang oleh Chen Fan seperti orang dewasa yang memukul seorang anak kecil dan dia bahkan menginjak kepalanya untuk memintanya menyerah. Bagaimana bisa Dewa Ular menerima hal itu? Tidak mungkin. Siapa lagi yang lebih kuat dari naga leluhur, selain dewa sejati? Chen Beixuan baru berusia 20 tahun. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Para dewa serigala tercengang, tapi tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak. Chen Fan berdiri di sana. Dia sangat kuat dan galak. Di bawah kakinya ada naga leluhur yang memohon belas kasihan. Waktu sepertinya membeku saat ini. Momen ini telah difilmkan oleh kamera yang tak terhitung jumlahnya sehingga pemandangan paling mulia umat manusia dapat terekam dalam sejarah. Miliaran orang di seluruh dunia sangat senang. Chen Surgawi mengalahkan Danau Naga dan menginjak naga leluhur. Betapa kuatnya, seorang pria seharusnya seperti itu. Sepertinya aku jatuh cinta pada Chen Surgawi. Oh tidak, aku sudah memiliki idolaku, tapi aku tidak bisa menolaknya. Bagus, Chen Beixuan. Banyak orang berkomentar di Weibo, forum, dan Facebook untuk mengungkapkan kegembiraan mereka. Tidak hanya Tiongkok, negara-negara Asia Tenggara, Jepang, Amerika Serikat, Eropa, dan seluruh dunia pun ikut merayakannya. Beberapa orang bahkan berlari di jalanan dalam keadaan telanjang dan orang-orang yang melihatnya hanya menertawakannya. Manusia sudah terlalu lama ditindas oleh ras alien. Selama ribuan tahun, manusia adalah yang terdepan dalam segala hal dan merupakan pemilik bumi. Ketika senjata nuklir dikembangkan dan roket diluncurkan ke luar angkasa, mereka mengira hanya merekalah makhluk hidup di seluruh alam semesta. Namun, ketika tanah rahasia dan ras alien muncul, orang-orang menyadari bahwa entitas dan orang suci tidak takut dengan senjata nuklir dan kekuatan mereka segera diambil dari mereka. Mermen, ras cahaya, klan emas. Ras alien itu mengklaim diri mereka sebagai ras dewa yang jauh lebih unggul dari manusia, jadi mereka membenci umat manusia dan membunuh siapapun yang mereka inginkan. Chen Surgawi, tolong ratakan tanah rahasia, musnahkan ras alien dan tunjukkan pada mereka kemampuan manusia. Chen Surgawi, tolong ratakan tanah rahasia. Chen Surgawi, tolong. Kalimat itu diungkapkan dalam berbagai bahasa, kata-kata, dan suara. Saat itu, lebih dari 2 miliar orang berkomentar di internet. Meskipun manusia kecil, kekuatan yang mereka miliki saat bersatu sangatlah menakutkan. Semua ras alien ketakutan dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dan manusia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Tidak hanya orang-orang yang berbicara di internet, beberapa senator dan politisi juga mengumumkan secara terbuka, ras alien telah terlalu lama menguasai bumi. Sudah waktunya bagi kita untuk mengambil kembali kendali. Politisi garis keras dan jenderal meminta pengiriman pasukan untuk membantu Chen Fan meratakan tanah rahasia. Kaum moderat menyarankan agar semua ras bisa hidup damai di bumi, namun kedua belah pihak perlu menandatangani perjanjian untuk menjamin status umat manusia dan ras alien. Beberapa bahkan menyarankan agar Chen Fan diberi gelar orang paling berkuasa di bumi, dan penjaga umat manusia, sebagai pengakuan atas kontribusinya terhadap planet dan umat manusia. Dulu ada 6 penguasa di dunia, tapi sekarang, Chen Surgawi berada di atas mereka semua. Dia tidak diragukan lagi adalah makhluk yang paling kuat di bumi. Bagaimana Paus dan Dewa Emas bisa dibandingkan dengannya? Mereka harus menciptakan satu tingkat di atas Tuan Besar, hanya untuk dia. Meskipun banyak ras alien yang mengetahui bahwa Chen Fan tangguh, mereka tetap tidak dapat menerima apa yang terjadi. Semua orang menunggu Tuan di negeri rahasia untuk angkat bicara. Di pemakaman gereja Kristen, pemakaman itu tidak sebesar yang ada di alam Kunsu,
tapi dikelilingi oleh cahaya suci dan suara nyanyian malaikat. Ada banyak batu nisan yang terbuat dari batu putih di tanah dengan ukiran nama di atasnya. Itulah nama-nama orang suci selama ribuan tahun terakhir. Tanah di kuburan itu sangat indah. Itu penuh energi positif dan vitalitas. Orang-orang suci yang mendekati akhir hidup mereka tidur di bawah tanah. Tubuh mereka dipelihara oleh tanah misterius dan kekuatan cahaya suci, sehingga mereka akan tetap utuh dan dapat dipanggil untuk berperang demi gereja Kristen bila diperlukan. Naga leluhur kalah. Kekuatan Chen Beixuan jauh di luar imajinasi kita. Bahkan naga tua pun tidak bisa menandinginya. Apa yang harus kita lakukan? Kumpulkan semua tanah rahasia dan lawan Chen Beixuan bersama-sama. Para orang suci gereja Kristen merasa cemas. Mereka dulu tidak perlu khawatir, tapi Chen Fan terlalu menakutkan. Energinya, yang memungkinkan dia untuk menyerang tanah dengan naga tua itu telah membuat mereka takut semua. Jangan takut, kita adalah gembala Tuhan. Tuhan akan melindungi kita, kata seorang tetua berambut putih yang mengenakan jubah linen perlahan. Dia mengenakan pakaian zaman Romawi kuno dan matanya setenang lautan. Seseorang bertanya kepada yang lebih tua, "Tuanku, apakah Anda mampu bertarung dengannya?" Para orang suci lainnya juga memandangnya. Penatua ini adalah Santo Petrus, paus pertama gereja Kristen, seorang murid Tuhan yang dikatakan sebagai santo yang paling berkuasa. Dia membawa kekuatan cahaya dalam jumlah besar dan sepertinya tidak dapat diprediksi. Dia adalah tulang punggung gereja Kristen. Gereja Kristen tidak akan pernah menolak kehadirannya. Penatua itu merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Meskipun Chen Beixuan bukan dewa sejati, dia sangat dekat dengan level itu dan aku tidak sekuat dia. Para orang suci terkejut setelah mendengar apa yang dia katakan. Bukan hanya gereja Kristen, di tanah leluhur serigala hitam, kuil klan emas, kota mermen, dan tempat lain di mana entitas tidur. Banyak tuan telah menyaksikan pertempuran tersebut. Bahkan Dewa Emas yang arogan, Guo, harus mengakui bahwa dia bukan tandingan Chen Fan. Jika naga leluhur digunakan sebagai cambuk, bagaimana dia bisa cukup kuat untuk bertarung dengan Chen Fan? Semua makhluk di negeri rahasia terkejut. Tuan-tuan yang berpuas diri itu harus lari kembali ke wilayah mereka, tidak berani melakukan apapun lagi, meskipun mereka tidak mau. Planet ini belum pernah sedamai ini sebelumnya. Di Dragon Lake, pertempuran berlanjut. Entitas berkepala gajah dan bertubuh manusia berkata dengan hormat, "Chen surgawiku tersayang, selamat telah mendapatkan tungganganmu. Kami di sini hanya untuk menyaksikan pertempuran. Kami berangkat sekarang." Itu adalah Dewa Gajah, Dewa Brahmana di India, dan dikatakan memiliki kekuatan yang cukup untuk mengangkat gunung. Tingginya belasan meter dan memiliki otot yang kuat di sekujur tubuhnya. Haha, Chen Fan menginjak naga tua itu dan naga leluhur tidak punya pilihan selain terbang di langit. Chen Fan seperti makhluk abadi ketika dia berdiri di atas kepalanya. Chen Fan mencibir sambil menginjak naga itu. Apa menurutmu aku akan membiarkanmu datang dan pergi kapanpun kamu mau? Siapapun yang menyinggung perasaanku harus mati. Maksud Anda, Dewa Ular tampak ketakutan. Menyerah dan memohon ampun, atau mati, kata Chen Fan dengan mata dinginnya. Semua tuan dari negeri rahasia dan ras besar di bumi berkumpul di sini. Apakah kamu benar-benar harus menjadi musuh dari semua negeri rahasia? Apa yang dikatakan Chen Fan mengejutkan semua orang. Ada lusinan entitas dalam pertempuran itu. Meski banyak yang meninggal, masih ada sekitar 40 orang. Masing-masing entitas dan orang suci sangat kuat. Bahkan para tuan besar pun harus lari ketika mereka bekerja sama, apalagi kekuatan menakutkan di hadapan mereka. Chen Fan melangkah maju. Ledakan, energi mengerikan jatuh dari langit. Chen Fan tidak lagi menyembunyikan kekuatan tubuh surgawinya yang sukses secara fenomenal. Entitas merasa sulit bernapas dan esens ki di sekitar mereka sepertinya telah memadat. Aura di sekitar beberapa entitas yang lemah dan terluka bergetar hebat dan mereka tampak sedikit kewalahan. Boom, boom, boom. Chen Fan berjalan di langit. Setiap langkah yang diambilnya mengguncang dunia dan menekan udara. Pada akhirnya, tekanan dalam radius 1 mil seperti berada di bawah laut, bahkan palu pun akan ditekan menjadi pancake. Ledakan, seseorang kewalahan. Entitas terlemah meledak dan berubah menjadi tetesan cahaya. Jiwa ilahi dari entitas yang ketakutan masih bisa dilihat. Lalu, yang kedua, yang ketiga. Boom, boom, boom. Banyak entitas yang meledak satu demi satu.
Mereka sebagian besar adalah makhluk terhubung seperti Dewa Gu dan penguasa Beimang, yang telah berkultivasi selama ribuan tahun dan mendekati akhir hidup mereka, jadi tidak mungkin mereka dapat menahan kekuatan Chen Fan. Kami menyerah. Entitas lokal lainnya berlutut dan memohon dengan wajah pucat. Pada akhirnya, hanya penguasa dari negeri rahasia besar seperti Mermen, Klan Emas, dan Gereja Kristen, yang lebih kuat atau yang dilindungi oleh artefak Dharma, masih tidak mau menyerah. Membunuh. Chen Fan tidak mengatakan apapun lagi. Untuk menghadapi ras alien dan negeri rahasia itu, bagaimana dia bisa membuat mereka patuh jika dia tidak membunuh beberapa dari mereka? Chen Fan dikelilingi oleh api emas. Dia kemudian membunuh salah satu mermen dengan jarinya dan menghancurkan kapal suci gereja Kristen dengan sebuah pukulan. Naga leluhur tidak punya pilihan selain mengikutinya. Entitas lokal yang takluk juga dipaksa untuk berdiri di sisinya. Pada hari itu, danau naga berlumuran darah. Entitas dan orang suci yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal. Kecuali mereka yang menyerah dan Tuan yang pergi membantu, yang lainnya dimusnahkan, tidak ada yang lolos. Pertempuran ini disebut kematian para dewa. Chen Fan menjadi musuh terbesar dari semua negeri rahasia. Mereka membenci Chen Fan dan sekaligus takut padanya, beraninya dia. Pertempuran di Danau Naga tidak hanya mengejutkan dunia, tetapi juga membuat marah dunia rahasia. 8 negeri rahasia dan ras alien, termasuk gereja Kristen, Mermen, dan Klan Emas, membantu. Masing-masing dari mereka cukup kuat untuk menekan bumi dan menghancurkan sebuah negara besar. Kuil kematian bahkan dikatakan memiliki Tuhan yang sejati. Tapi Chen Fan tidak menunjukkan belas kasihan dan membunuh mereka semua. Chen Beixuan memprovokasi semua ras yang kuat. Kita harus melenyapkannya, atau kita tidak akan pernah damai. Teriak seorang anggota garis keras dari ras alien. Ras alien menderita kerugian besar. Lusinan entitas hampir setengah dari seluruh anggotanya dan butuh ribuan tahun bagi mereka untuk memiliki begitu banyak Conate Overload, tetapi Chen Fan membunuh mereka seperti menyembelih ayam. Bagaimana mungkin negeri rahasia dan ras alien tidak marah? Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Kali ini, manusia juga pantang menyerah. Miliaran orang bersatu dan para politisi juga berbicara satu demi satu, mendukung Chen Fan dan mengutuk tanah rahasia dan ras alien. Bagaimanapun, mereka tahu siapa yang harus didukung ketika sesuatu terjadi. Murid dari Sekte Qiong Utara dan penggarap terhubung mulai berkeliling dunia untuk mencegah monster menyebabkan kekacauan. 7 harta karun roh, banyak harta karun kuasi roh, dan artefak Dharma yang dibawa kembali oleh Chen Fan membuat Sekte Qiong Utara menjadi lebih kuat. Berkat ini, mereka menjadi sekuat jika mereka memiliki 10 makhluk terhubung. Negara adidaya bahkan menargetkan senjata nuklirnya ke wilayah rahasia. Melihat apa yang dilakukan manusia, ras alien ragu-ragu untuk bergerak. Dalam piramida hitam 1000 meter di Amerika Serikat, sekelompok alien yang mengenakan celana ketat perak, yang memiliki mata biru dan urat biru di bawah kulit, berdiri di depan layar, menyaksikan betapa kuatnya Chen Fan. Dia Chen Beixuan, manusia yang membunuh keturunan kita di bumi. Kata pemimpin mereka, mereka mirip dengan orang Majus dan tampaknya adalah suku Maya dari luar angkasa. Ini adalah kapal perang luar angkasa mereka. Ya, Ketua, menurut intel kami, Chen Beixuan menghancurkan kapal perang yang kami tinggalkan di bumi dan menangkap pemimpin tim, kata seseorang di belakang dengan sopan. Meskipun itu adalah kapal perang terbelakang yang dibangun beberapa ribu tahun yang lalu, kita tidak bisa meremehkan kekuatan manusia ini. Pemimpin itu mengangguk dan 2 kilatan lampu listrik bersinar di matanya. Namun, tidak peduli apakah dia seorang dewa langit atau bukan, dia harus membayar karena membunuh keturunan kita. Kilatan petir muncul di mata suku Maya. Ada lusinan Conate Divine Masters di ruangan itu, bersama dengan kapal perang luar angkasa, kekuatan bertarung mereka tidak terbayangkan. Tapi Chen Fan tidak mengetahuinya. Lusinan entitas telah tewas selama pertempuran di Dragon Lake dan banyak dari mereka telah ditelan oleh Chen Fan. Dia juga telah menyegel sebagian jiwa ilahi dan daging mereka untuk membuat pil. Aku tidak bisa menyia-nyiakan alien berdarah murni ini. Mata Chen Fan berbinar. Mermen, Klan Emas, ras cahaya, semua darah mereka murni dan sama bagusnya dengan darah keluarga dan putra dewa. Aether Ki mereka dapat digunakan untuk membuat banyak pil darah. Meskipun, pil darah ini hanya memiliki efek kecil pada Chen Fan saat ini. Dia bisa membuat sekelompok makhluk terhubung jika dia memberikannya kepada murid-murid Sekte Qiong Utara dan Kunlun. Pada saat itu,
Tiongkok akan memiliki lusinan makhluk terhubung dan tidak perlu lagi khawatir tentang wilayah rahasia. Bahkan setelah Chen Fan pergi, mereka juga bisa mendominasi bumi. Chen Fan menatap Dewa Serigala saat dia mengumpulkan darah dan daging para entitas, dan Dewa Serigala berteriak dengan ekspresi ketakutan, "Chen Surgawi, darah kami tidak murni. Kami tidak dapat digunakan untuk membuat pil." Serigala hitam tidak memiliki martabat sama sekali. Mereka segera tunduk padanya ketika mereka tahu betapa kuatnya Chen Fan, tidak seperti alien lain yang telah terbunuh. Oleg adalah teman lamaku. Karena kamu membunuhnya, kamu harus menyerahkan pembunuhnya. Kalau tidak, aku akan memusnahkan kawanan serigala itu. Chen Fan mendengus. Komandan pengawal serigala darah Rusia, Oleg, dikabarkan terbunuh saat Dewa Serigala menyerang Moskow karena tidak mau menyerah. Pada akhirnya, Raja Kremlin terpaksa menyerah dan Rusia menjadi wilayah serigala hitam. Oleg belum mati. Dia jenius langka yang hampir berevolusi di dunia tandus. Mengapa kita membunuhnya? Pemimpin kita telah membawanya kembali ke tanah leluhur dan akan memberinya darah murni, kata Dewa Serigala yang tinggi. Oh, benarkah? Aku akan mengampuni hidupmu untuk saat ini. Chen Fan berbalik dan melirik entitas lainnya. 7 Dewa Serigala langsung merasa lega, sementara entitas lokal lainnya yang menyerah segera berdiri tegak dan bermandikan keringat dingin. Ada 6 entitas lokal yang menyerahkan diri. Mereka bukan berasal dari negeri rahasia atau ras kuno. Mereka hanya mengandalkan eksplorasi diri dan inspirasi diri untuk menjadi dewa, sehingga mudah bagi mereka untuk pasrah. Dewa Gajah bahkan mengangguk dan membungkuk saat melihat Chen Fan. Bukankah kamu Dewa Brahmana? Mengapa kamu menyerah? Saya mendengar bahwa Brahmana datang dari luar angkasa dan memiliki Tuhan yang sejati, kata Chen Fan. Air mata menutupi wajah Dewa Gajah dan ia bersumpah. Ini tidak benar, semua Brahmana lahir di bumi. Berbeda dengan ras cahaya dan klan emas, kami adalah manusia yang menjadi dewa, kami hanya terlihat sedikit berbeda. Saya harap Anda mengerti, entitas di bumi dibagi menjadi 2 jenis. Salah satu tipe datang dari dunia luar dan memiliki planet asalnya sendiri, seperti yang berasal dari gereja Kristen dan klan emas, dan Chen Fan telah mendengar tentang mereka di kehidupan sebelumnya. Tipe lainnya adalah mereka yang berevolusi dari manusia di bumi seperti Dewa Gajah, jadi mereka lebih lemah dan lebih sulit untuk berkembang. Meski begitu, Chen Fan masih khawatir sehingga dia menetapkan batasan pada jiwa ilahi setiap entitas. Setelah itu, Dewa Gajah berubah menjadi pria botak mengikuti Chen Fan. Itu cepat dan memiliki banyak informasi tentang tanah rahasia yang belum pernah didengar Chen Fan. Di antara 6 tuan, naga leluhur adalah yang paling kuat, tetapi yang terkuat adalah kuil kematian. Rumor mengatakan bahwa Anubis, dewa kematian Mesir, masih tertidur di dunianya. Ia telah menjadi dewa sejati selama beberapa waktu, beberapa ribu tahun, tapi ia terluka parah oleh musuh-musuhnya dan sejak itu tertidur di bumi. Namun, ia tidak pernah muncul, jadi kami tidak yakin apakah ia hidup atau mati, kata Dewa Gajah. Chen Fan mengangguk dan memandangi naga tua itu. Naga leluhur berkata tanpa tenaga, "Tuan, apa yang kamu inginkan? Katakan saja padaku, kenapa? Apakah kamu tidak senang menjadi tungganganku? Apakah kamu pikir kamu tidak pantas menerima ini?" Kata Chen Fan. Naga leluhur tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi mata emasnya menunjukkan sikapnya. Sudah kubilang, aku akan mencarikan naga sejati untukmu untuk dijadikan istrimu di masa depan. Aku tidak bercanda, inti emas tidak berarti apa-apa jika kau bersamaku. Menaklukkan planet dan terbang bersama Kun Peng bukanlah hal yang baik, hal-hal sulit bagi kita lagi. Chen Fan menggelengkan kepalanya, dia adalah seorang dewa surgawi. Binatang ilahi dan binatang suci yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam semesta akan mati untuk menjadi tunggangannya. Apakah kamu benar-benar percaya diri? Anubis belum mati. Meski terluka parah dan tidak bisa meninggalkan wilayahnya, dia masih bisa muncul dalam bentuk yang berbeda. Kamu membunuh begitu banyak dewa dan tuan. Mereka pasti akan membalas dendam padamu suatu hari nanti, kata naga leluhur. Itu hanya dewa sejati. Aku bisa membunuhnya meski dalam kondisi prima, apalagi saat terluka. Chen Fan tersenyum dengan jijik. Melihat betapa arogannya Chen Fan, naga leluhur berpikir, apakah pria ini benar-benar menjadi dewa langit? Kemudian, naga leluhur tiba-tiba menjadi hormat dan mulai memanggil Chen Fan penggarap sempurna. Dengan pimpinan naga leluhur, memasuki danau naga tidak lagi sulit.
Berdengung, arai Fulong di Danau Naga ditutup perlahan. Danau itu terbelah dan sebuah terowongan air muncul. Chen Fan melangkah ke Danau Naga bersama Ye Qinchang dan orang-orang dari Sekte Qiong Utara. Ini adalah pertama kalinya mereka memasuki negeri misterius ini dan mereka sangat gembira. Apakah ini Danau Naga? Besar sekali. Kupikir itu hanya ruang bawah tanah. Aku tidak menyangka akan terlihat seperti negeri ajaib. Semua orang tercengang begitu mereka keluar dari terowongan air. Di depan mereka ada dunia yang luas. Matahari bersinar di atas kepala mereka dan ada sebuah danau raksasa seperti cermin. Terowongan air itu terhubung dengan danau seolah-olah ada tiang air dari langit hingga ke tanah. Ikan sepanjang 100 meter berenang di danau dan burung-burung besar terbang di langit. Ada kota-kota di sekitar danau yang sepertinya dihuni manusia. Naga leluhur memperkenalkan dengan bangga, ini adalah alam monster, sebuah dunia yang didirikan oleh nenek moyang saya. Gerbangnya terletak di bawah Danau Naga dan alam ini memiliki luas ribuan mil. Banyak monster dan manusia tinggal di sini dan keluarga Zhang ada karena dari pernikahan antara manusia dan kita. Wilayah kita mungkin tidak mencakup area seluas 5.000 mil dan memiliki 100 dewa seperti Kunsu, tapi ini adalah dunia bawah laut di bumi nomor 2 setelah Mermen. Banyak monster dan binatang buas dari alam monster berdiri tegak dengan bangga. Meskipun selusin makhluk Conate telah dibunuh oleh Chen Fan, masih banyak binatang roh di alam monster. Bagaimanapun, alam itu cukup besar. Ya, Kunsu memang sangat besar. Ia memiliki populasi miliaran orang. Chen Fan mengangguk. Naga leluhur kemudian bertanya, "Penggarap sempurna, saya punya pertanyaan. Saya mendengar bahwa Anda pergi ke alam Kunsu. Bagaimana kamu keluar? Bukankah para dewa di Kunsu melakukan sesuatu padamu?" Entitas lainnya, termasuk Ye Qinchang, menoleh. Alam Kunsu dikatakan sebagai tanah rahasia dan dunia yang paling kuat. Ada ratusan dewa tingkat bumi dan bahkan mungkin memiliki dewa langit, tetapi Chen Fan dapat masuk dan meninggalkan tempat seperti itu dengan bebas. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak penasaran? Banyak yang bertanya-tanya apakah Chen Fan telah tunduk pada alam Kunsu. Binatang buas roh dari Danau Naga bahkan tampak cemburu ketika mereka belum pernah melihat seseorang sekuat Chen Fan. Chen Fan tersenyum dan tetap diam, tetapi Asiu telah berbicara, guru menindas alam Kunsu dan telah menjadi Raja Kunsu. Apa? Para entitas tercengang dan bahkan naga tua pun terkejut. Chen Fan menaklukkan alam Kunsu, rumah dari 100 dewa. Siapa yang tidak takut padanya? Sebuah ide muncul di benak semua orang. Bahkan jika tanah rahasia lainnya bekerja sama, mereka tidak cukup kuat untuk bertarung dengan Chen Beixuan. Naga tua, apakah Raja Kunsu memenuhi syarat untuk menjadi tuanmu? Hua Yunfeng tersenyum dan berkata, naga leluhur akhirnya menundukkan kepalanya dengan kekaguman yang tulus. Aku serahkan padamu. Semua entitas lokal dan binatang roh danau naga lainnya membungkuk dengan hormat. Meskipun alam monster memiliki spirit ki yang melimpah dan banyak binatang roh, buah roh, dan obat roh, ini tidak membantu Chen Fan. Dia telah memasuki keadaan formasi inti dan jumlah spirit ki yang dia butuhkan setiap hari sebanding dengan seorang penggarap inti emas pada umumnya. Dunia kecil seperti bumi dan tanah rahasia kecil tidak akan bisa banyak membantu. Pantas saja Dewa Langit dan Dewa Sejati pergi ke dunia lain. Saya hanya bisa mengandalkan kekuatan alam semesta jika saya tidak dapat menemukan planet budidaya yang sebenarnya, renung Chen Fan. Begitu dia memasuki tingkat inti emas, dia bisa menyingkirkan spirit ki dan menyerap energi yang jauh lebih kuat, seperti kekuatan matahari, Taiyin Qi, dan energi planet. Jenis energi ini tidak dapat dimurnikan oleh seorang kultivator biasa. Hanya penggarap inti emas yang dapat menerima mereka dengan esensi sejati mereka yang sangat terkonsentrasi. Yukishirosa berkata dengan penuh semangat, "Tuan, dengan dunia ini, kita tidak perlu mengkhawatirkan tanah rahasia lagi." Chen Fan mengangguk. "Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Hua Yunfeng membungkuk dan bertanya. "Selanjutnya, kita tentu harus menyelesaikan masalah dengan mereka yang membantu negeri rahasia." Chen Fan menyipitkan matanya. Setelah kelahirannya kembali, dia berkeliling dan bertarung. Karena dia bebas saat ini, sudah waktunya untuk berurusan dengan mereka yang telah menyinggung Sekte Qiong Utara dan tunduk pada ras alien. Faktanya, semua orang sangat marah. Dibandingkan musuhnya, manusia lebih membenci pengkhianat. Kemudian, Chen Fan tinggal di kota Jin dan murid-murid Sekte Qiong Utara berkeliling negeri. Di perkebunan keluarga Wu di wilayah barat laut,
Wu Shenhe memandang Xie Cheng dan berkata, apa maksudmu? Keluarga Wu tidak pernah menyinggung Sekte Qiong Utara. Mengapa kamu ada di sini? Keluarga Wu adalah keluarga seni bela diri terbaik dan tinju kemarahan naga mereka tidak dapat dihentikan. Wu Shenhe pernah menjadi seorang Grandmaster dan levelnya saat ini telah mencapai tahap puncak negara transenden. Keluarga Wu mendukung ras alien. Master Sekte kami telah mengeluarkan perintah. Kami akan membunuh kalian semua jika kalian tidak bertobat dengan tulus. Xie Cheng melangkah maju. Dia telah dilukai oleh keluarga Zhang ketika dia ditugaskan sebagai pengawal Surong Fei, tetapi dia pulih setelah Chen Fan memberinya beberapa obat roh. Dia menunjukkan tanda-tanda memasuki keadaan. Abadi, beraninya kamu. Keluarga Wu memiliki sejarah 3 abad. Bagaimana kamu bisa mencemarkan nama baik kami? Anggota keluarga Wu sangat marah. Xie Cheng tetap diam dan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Kali ini, Sekte Qiong Utara mengirim 7 Grandmaster ke sana. Ketika keluarga Wu terpojok, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul dan melayangkan pukulan. Energi kinaga sejati memiliki panjang belasan kaki dan membuat Xie Cheng terlempar. Tuan hebat, orang tua itu rupanya adalah penguasa negara abadi. Dragon Fury Ki terbang mengelilinginya seperti makhluk nyata. Dia telah mengembangkan ki sejati ke tingkat yang luar biasa. Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata dengan arogan, keluar dari properti keluarga Wu atau kamu akan mati. Dia adalah penguasa negara abadi. Meskipun dia telah bersembunyi dari dunia selama beberapa dekade, dia masih memiliki arogansi seorang pejuang negara abadi. 7 Grandmaster bukanlah apa-apa di matanya. Jika dia tidak mengkhawatirkan Sekte Qiong Utara sebelum Xie Cheng, dia pasti sudah membunuhnya jauh sebelumnya. Benar-benar, Xie Cheng mencibir. Dia mengeluarkan jimat dan membakarnya dengan api sejati. Kemudian menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit. Kamu dalam masalah. Orang tua itu tiba-tiba menyerang dan tinju kinya berubah menjadi naga setinggi 20 kaki, tetapi Xie Cheng berdiri di sana tanpa mengelak. Pergi ke neraka. Ketika pukulan lelaki tua itu hendak mendarat, sebuah kaki raksasa turun dari langit dan menghantamnya dengan energi ki. 4 kebenaran ki rentan di depan kaki raksasa itu. Xie Cheng membungkuk dan berkata, terima kasih telah menyelamatkanku, Dewa Gajah. Semua orang melihat ke atas dan menemukan bahwa ada makhluk abadi setinggi 100 meter. Ia memiliki kepala gajah dan tubuh manusia dengan otot di sekujur tubuhnya. Itu adalah Dewa Gajah. Dewa Gajah mengangguk ke arah Xie Cheng dan terbang menjauh. Membunuh. Xie Cheng menyerang lagi dengan tatapan dingin di matanya. Kali ini, tidak ada yang membantu keluarga Wu. Semuanya hancur, keluarga Wu dimusnahkan setelah beberapa saat. Hal ini tidak hanya terjadi di Tiongkok. Murid dari Sekte Qiong Utara juga pergi ke Asia Tenggara, Jepang dan Korea untuk menyelesaikan masalah lama. Mereka masih tidak bisa pergi ke negara lain yang telah diserang oleh tanah rahasia, tetapi wilayah timur adalah milik Sekte Qiong Utara. Pada hari itu, api berkobar di seluruh timur dan tanah berlumuran darah. Keluarga, ras, dan taipan yang tak terhitung jumlahnya dibantai. Sekte Qiong Utara, yang didukung oleh begitu banyak entitas dan makhluk roh dari Danau Naga, hampir tak terkalahkan. Pasukan yang dikirim oleh konsorsium dimusnahkan oleh entitas tersebut. Dewa Gajah bekerja paling keras di antara semuanya dan ras alien lainnya mengatakan bahwa ia menjilat sepatu bot Chen Fan. Pembunuhan berlanjut selama 3 hari. Ratusan ribu orang tersingkir dan dunia benar-benar tercengang. Para pengkhianat yang berani mendukung ras alien menyesalinya dan memohon belas kasihan. Tuan, 56 sekte dan keluarga di Tiongkok telah dimusnahkan, serta 27 konsorsium di luar negeri. Keluarga Li dari grup Samsung dan keluarga Mitsui di Jepang juga dimusnahkan. Pemerintah Jepang dan Korea mengatakan mereka akan mengirim pasukan untuk membantu kami, Yukishiro Sa melaporkan. Dia belum pernah merasa begitu bersemangat sebelumnya. Yukishiro Sa mungkin berasal dari Jepang, tetapi orang-orang di Jepang membencinya dan menyebutnya pengkhianat. Namun saat ini, semua orang menyambutnya ketika dia kembali ke Jepang, menganggapnya sebagai pahlawan. Dan itu semua karena Chen Fan. Memikirkan hal ini, mata Yukishiro Sa menjadi lebih cerah. Chen Fan duduk di atas dengan mata menyipit. Gunung Timur telah menjadi fokus dunia saat ini. Miliaran orang di seluruh dunia, termasuk mereka yang berada di negeri rahasia, menaruh seluruh perhatiannya pada tempat itu. Setiap gerakan yang dilakukan Chen Fan dapat menimbulkan kehebohan di seluruh planet.
Entitas dan murid di sekitarnya memandang Chen Fan dengan kagum. Siapa orang paling berkuasa di dunia? Dia, Yukishirosa mencibir dan berkata, utusan dari keluarga Qin, keluarga Xiao, dan keluarga Han berada di luar Gunung Timur, menunggu untuk bertemu denganmu. Mereka meminta maaf padamu. Keluarga besar itu telah mendukung keluarga Zhang karena mereka kuat sebelumnya, tetapi mereka mengubah sikap mereka dan saat ini berusaha menyenangkan Chen Fan. Dunia tidak pernah semudah ini. Pemimpin mereka hanya mengirim utusan daripada datang ke sini secara langsung. Hua Yunfeng mendengus sambil berjalan keluar dan membungkuk pada Chen Fan. Tuan, izinkan saya pergi ke Yanjin dan menangkap semua pemimpin. Saya akan membuat mereka berlutut di hadapan Anda dan meminta maaf. Di masa lalu, bahkan Sekte Qiong Utara atau Ye Qincang tidak akan berani memprovokasi keluarga terkemuka di Tiongkok, termasuk keluarga Xiao dan keluarga Han. Tapi saat ini, tidak ada yang akan mengatakan apapun meskipun mereka terbunuh. Bagaimana dengan keluarga Wang? Chen Fan bertanya dengan tenang. Yukishirosa ragu-ragu dan berkata, keluarga Wang tidak mengirim siapapun. Aula segera menjadi sunyi, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Yang terdengar hanyalah suara Chen Fan yang mengetukkan jarinya ke meja. Setelah beberapa saat, Chen Fan berkata, saya berpikir untuk menyelamatkan mereka demi ibu. Tapi, mereka tidak ingin hidup lagi. Di sebuah rumah besar di Gunung Utara Yanjin, Wang Keqin dengan cepat masuk ke dalam mansion dan banyak senior keluarga Wang di belakangnya merasa cemas. Sekte Qiong Utara membantai seluruh timur, mencari mereka yang beralih ke ras alien. Keluarga Wang adalah orang pertama yang beralih ke keluarga Zhang di Changbai. Seorang anggota senior keluarga Wang berkata, jangan khawatir. Bajingan itu memiliki darah keluarga Wang. Apakah menurut Anda dia benar-benar akan membunuh kita? Itu berarti membunuh anggota keluarganya sendiri. Bagaimana dia bisa menanggung beban seperti itu? Petik 2. Anggota senior keluarga Wang lainnya juga merasa lega. Wang Keqin masuk ke ruang kerja dan melihat Wang Zhongguo duduk di sofa. Ada seorang pria berambut putih duduk di hadapannya. Aneh, sekarang jam berapa? Kita masih kedatangan tamu di sini. Wang Keqin bertanya-tanya. Namun, dia tidak sabar untuk berbicara dengan Tuan Tua Wang. Namun ketika Wang Keqin berjalan ke depan, dia menemukan ada yang tidak beres. Wang Zhongguo sangat sedih, seolah-olah dia sedang melihat seseorang yang telah meninggal. Dia menoleh dan akhirnya melihat wajah pria berambut putih itu. Gedebuk, Wang Keqin jatuh ke tanah dengan ketakutan di matanya. Bukankah pria berambut putih itu adalah Chen Fan? Chen Fan meletakkan cangkir tehnya dan berkata, Paman. Ini terakhir kalinya aku memanggilmu seperti itu. Setelah hari ini, semua masalah akan diselesaikan. Aku telah membalas budi yang telah dilakukan keluarga Wang kepadaku dan aku akan mengambil apa yang pantas kamu dapatkan. Beberapa kesalahan hanya bisa dibayar dengan nyawamu. Mengerti? Wang Zhongguo menutup matanya dan berkata, orang tua ini, yang berada di puncak Tiongkok, sepertinya langsung berumur 10 tahun dan tangannya gemetar. Wang Keqin tiba-tiba berteriak gila-gilaan, tidak, ayah. Mohon pada Chen Fan, tidak, Chen surgawi untukku. Aku hanya bingung saat itu. Aku tidak pernah ingin beralih ke keluarga Zhang. Tapi baik Wang Zhongguo maupun Chen Fan mendengarkan dia. Chen Fan bangkit, lalu mengangguk ke arah Wang Zhongguo dan pergi. Ketika dia keluar dari pintu, Yukishirosa dan yang lainnya masuk dengan pedang mereka. Pada hari itu, 47 anggota keluarga Wang yang memiliki hubungan dengan ras alien terbunuh. Keluarga Wang mengumumkan bahwa mereka akan pindah dari Gunung Utara dan tidak akan pernah kembali ke Yanjin. Keluarga Wang dari Yanjin menghilang. Setelah memusnahkan keluarga Wang, pembunuhan itu akan segera berakhir. Xiao Fan, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Fang Qiong bertanya-tanya. Aku akan pergi ke negeri rahasia dan membuat mereka membayar atas perbuatan mereka terhadap umat manusia. Kata Chen Fan dengan tenang. Chen Fan akan mengunjungi semua alam mistik untuk menyelesaikan masalah dengan mereka. Pesan itu mengejutkan semua orang. Sementara Qiong Utara telah membantai keluarga-keluarga besar di bumi, alam mistik bersembunyi di balik pintu tertutup dan berjaga-jaga, tidak ingin tangan mereka kotor. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa Chen Fan akan berperang melawan mereka. Mereka adalah kekuatan dominan di bumi. Dan bahkan negara adidaya pun telah menyerah pada kekuatan mereka. Kunjungan Chen Fan ke alam mistik ternyata merupakan tantangan bagi mereka semua.
Chen Beixuan tidak hanya membunuh dewa dan tuan kita, dia juga memiliki keberanian untuk menantang kita secara terbuka. Kita perlu memberinya pelajaran, teriak beberapa penguasa alien. Alam mistik di seluruh dunia mulai mengeluarkan segudang kilatan cahaya aneh. Mereka berasal dari para dewa yang mengunjungi satu sama lain untuk berkonspirasi melawan Chen Fan. Chen Fan tidak bertindak segera setelah dia mengumumkan tantangannya. Dia sedang duduk di bangku batu di sebuah rumah bangsawan di pinggiran kota Jin. Di seberangnya ada sungai kota Jin yang bergolak dan di sampingnya ada Tang Yuanqin. Mereka sedang memainkan permainan Go. Kehadiranmu membuatku merasa terhormat, makhluk surgawi, kata Tang Yuanqin dengan rendah hati. Dia telah menjadi seorang Grandmaster dalam beberapa tahun terakhir. Rambut putihnya telah berubah menjadi hitam dan truki beriak di sekujur tubuhnya, menunjukkan pencapaian tingkat tinggi. Dia diapit oleh Tang Yifei. Dia memegang teko di tangannya yang berkulit porselen. Chen Fan meletakkan batu di papan Go, dan berkata dengan sigap, saya tidak punya banyak kenalan di kota Jin. Keduanya memainkan permainan sambil mengobrol. Tak lama kemudian topik tersebut sampai pada dinamika kekuasaan di zaman sekarang. Saya pernah mendengar bahwa Anda akan menantang semua alam mistik. Tidakkah menurut Anda itu terlalu cepat? Meskipun Anda telah menjatuhkan Chang Baifei, 5 penguasa tertingginya masih hidup. Danau Naga tidak bahkan yang paling mematikan di antara semua alam mistik lainnya, bagaimana dengan gereja Kristen? Tang Yuanqin ingin mengatakan lebih banyak, tapi dia ragu-ragu. Tang Yifei juga sedikit mengernyitkan alisnya. Kebanyakan orang tidak mengira Chen Fan telah membuat pilihan yang tepat. Dia telah mengejutkan dunia dengan kekuatannya, begitu pula alam mistik. Berapa banyak tuan yang bisa dia hadapi dalam satu waktu? Hanya dewa yang tahu berapa banyak orang suci dan malaikat kuno yang tertidur jauh di dalam pemakaman suci gereja. Ada hal-hal tertentu yang tidak ingin saya tunggu. Ditambah lagi, itu bukan ancaman bagi saya, kata Chen Fan sambil mendaratkan batu lain di papan. Tang Yuanqin lebih unggul dalam permainan, tetapi langkah terakhir Chen Fan tiba-tiba membalikkan keadaan, secara ajaib mengalahkan Tang Yuanqin. Langkah yang luar biasa. Tang Yuanqin merenung sejenak lalu menghela nafas dan mengakui kekalahan. Red Sparrow mengenakan setelan bisnis dan kemeja. Kacamata berbingkai hitam membuat wajahnya terlihat parah. Ketika matanya bertemu dengan mata Chen Fan, dia menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan emosi yang rumit di matanya. Jenderal Chen, apakah Tang Yuanqin menyerah pada ras alien? Tidak, aku tahu dia jujur padaku. Dia orang yang pintar. Chen Fan tersenyum. Bahkan Chen Fan merasa sulit membunuh seorang kenalan lama. Red Sparrow menyerahkan kepadanya sebuah tablet dan berkata, saya telah mengumpulkan informasi tentang ke-37 alam mistik dan dewa-dewa mereka. Para pemimpin negara ingin Anda meluangkan waktu dan mengambilnya satu persatu. Anda dapat menyeretnya perang ini terus berlanjut, beri muridmu waktu untuk naik level. Tidak, saya bisa melakukannya sendiri, jawab Chen Fan. Dalam benaknya, dia melihat para dewa dan kejahatan keji mereka, membunuh ribuan orang dan meratakan seluruh kota hingga rata dengan tanah. Mereka telah tertidur selama ribuan tahun, dan membutuhkan pengorbanan darah segera setelah mereka terbangun. Buddha darah, dia adalah dewa jahat dari Asia Tenggara. Dia memiliki pencapaian arhat ribuan tahun yang lalu. Dia terbangun 2 tahun yang lalu dan sejak itu, dia menggulingkan rezim Vietnam dan menghancurkan 3 kota di Kamboja, menewaskan 500.000 orang, jiwa tak berdosa. Dia juga membunuh 16 murid dari Katedral Penyihir Kegelapan, afiliasi dari Sekte Kiong Utara. Chen Fan mengamati kertas itu saat cahaya dingin muncul di matanya. Itu dia, Asia Tenggara, di kota kecil di selatan Annam. Buddha darah telah terdaftar dalam daftar ilahi dan lebih mematikan daripada dewa biasa. Dia dulunya adalah seorang arhat dari Buddha Hinayana dan jatuh dari anugerah 1000 tahun sebelumnya. Dia memerintah Asia Tenggara dengan tangan tirani dan pertumpahan darah setelah dia terbangun. Kuil Tatibu, itu adalah kuil berusia 1000 tahun. Meskipun dekorasinya megah, dewa yang disembah di sana adalah dewa yang keji. Buddha darah telah menjadi gembong di wilayah tersebut dan bahkan Presiden Annam harus melayaninya seperti budak. Jamaah biasa bahkan tidak diperbolehkan berdiri di hadapannya, dan harus merangkak di lantai perlahan untuk maju. Namun, pada hari ini, seorang pria berjalan melintasi tanah menuju kuil, dengan tangan terikat di belakang punggungnya. Para pelayan di sekitarnya ingin menghentikannya,
tapi mereka menghilang begitu mereka mendekati orang asing berambut putih itu, meninggalkan embusan merah muda. Sisanya tersendat setelah lebih dari 100 pelayan kehilangan nyawa mereka dengan cara ini. Ledakan, Chen Fan membanting pintu hingga terbuka dan melangkah ke aula kuil. Sebuah patung agama Buddha berdiri tepat di tengah aula raksasa. Tubuhnya berlumuran darah, seperti asura. Berdengung, patung itu mulai bergetar segera setelah Chen Fan masuk. Kehendak ilahi muncul dari dalam patung. Chen Beixuan, kamu cukup berani untuk mengejarku. Apakah kamu tidak takut alam mistik akan bergabung dan mengakhiri hidupmu? Menyedihkan, ejek Chen Fan dan melambaikan tangan. Ledakan, gelombang kidara emas yang kuat bergemuruh di udara. Chen Fan telah mencapai kesuksesan fenomenal dalam kultivasi tubuh ilahinya. Dia bisa mengalahkan lawannya hanya dengan vitalitasnya, dia tidak perlu menggunakan esensi sejatinya. Ark, Blood Buddha menjerit saat cahaya merah keluar dari patung, yang menembus langit-langit dan melesat. Namun, dia tidak bisa lepas dari Chen Fan. Energi Qi yang kuat membentuk batu giling emas raksasa dan digiling melawan energi merah tua, membuat Blood Buddha menjadi bubur. Chen Fan naik ke langit dan melancarkan serangan ke kuil Tatibu setelah dia membunuh Blood Buddha. Fiski jatuh ke atap kuil seperti batu raksasa di danau yang tenang. Kuil itu runtuh dan menghilang, hanya menyisakan bekas kepalan tangan di tanah. Chen Fan menghilang sebelum debunya sempat mengendap. Tanggal 25 April, Chen Fan membunuh Blood Buddha di Asia Tenggara. Tanggal 26 April Chen Fan membunuh 3 dewa laut di Indonesia. Tanggal 27 April Chen Fan menaklukkan Sekte Brahmana, menguasai seluruh Asia Selatan. Tanggal 28 April, dalam beberapa hari, Chen Fan telah menghabisi beberapa lusin dewa. Beberapa di antaranya adalah dewa biasa, sementara yang lain sangat kuat, seperti yang berasal dari Sekte Brahmana. Rentetan peristiwa tersebut menyita perhatian dunia. Banyak penggarap alam mistik memperhatikan setiap gerakan Chen Fan. Beberapa dari mereka menyerah begitu Chen Fan muncul di depan pintu rumah mereka, yang lain bahkan meninggalkan harta benda duniawi mereka dan bersembunyi di balik perlindungan ras alien yang lebih kuat. BS yang luar biasa, kita seharusnya mengejarnya, bukan sebaliknya. Mata ganti mata, Chen Beixuan harus membayar. Bunuh, bunuh, bunuh. Alam mistik sangat marah dengan provokasi Chen Fan. Ledakan, sebuah satelit militer menangkap rekaman jelas pasukan duyung yang naik ke langit dari Samudera Atlantik. Dewa bercahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kedalaman kuil kuno di Amerika Selatan, menikmati hutan dengan kemegahannya yang luar biasa. Mereka melangkah dengan percaya diri saat naik ke langit, meninggalkan jejak kehancuran. Di kuil kematian di Mesir, banyak nabi berjubah hitam berbaris keluar sambil menjaga keheningan yang menakutkan. Pemimpinnya adalah seorang pria jangkung. Dia menyembunyikan wajahnya dalam jubah longgar, memperlihatkan hanya sepasang mata merah yang bersinar. Alam mistik dibuka satu demi satu. Banyak dewa memimpin pasukannya menuju satu tempat. Bahkan hal-hal legenda, seperti Malis Bis Super terungkap dengan sendirinya. Mereka menuju jantung Eropa, kota Vatikan. Sementara itu, Chen Fan berdiri tepat di luar kota suci, memandangnya dari atas. Dia telah berusaha keras untuk mencapai ambang pintu gereja Kristen. Chen Beixuan ada di sini untuk berkunjung, kata Chen Fan. Ledakan, cahaya suci yang terang ditembakkan ke langit, menerangi kota dan dunia di sekitarnya. Paduan suara bangkit dari setiap bangunan, memuji kemurnian dan keperkasaan dewa. Gerbang kota terbuka perlahan dan sederet orang suci muncul dari dalam. Yang paling depan adalah Santo Petrus, paus pertama gereja Kristen. Semua orang tahu bahwa pertarungan terakhir antara ras alien dan umat manusia akan segera dimulai. Siapa yang akan menang, manusia atau alien?